Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zarinda Aryani dengan NIM 13121000091. Saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah selesai melaksanakan kuliah kerja praktek atau KKP di Badan Hukum yaitu NK Law Office. Di sini saya ingin berbagi pengetahuan dari apa yang telah saya dapatkan saat melaksanakan magang KKP, yaitu bagaimana cara memahami dan menangani tindak pidana korupsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih definisi tindak pidana korupsi. Mendefinisikan berbagai jenis tindak pidana korupsi seperti suap, yaitu memberi atau menerima sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Ada juga yaitu penggelapan, yaitu mengambil uang atau barang milik negara secara melawan hukum. Lalu ada juga pemerasan, di mana seorang memaksa untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Ada lagi yaitu gratifikasi, pemberian sesuatu kepada pejabat publik yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Menangani tindak pidana korupsi. Advokat mempelajari detail perkara. Menangani tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu advokat akan mempelajari detail perkara termasuk kronologi kejadian, kerugian negara, dan bukti-bukti yang tersedia. Lalu sebagai seorang advokat juga harus bisa memahami undang-undang tipikor atau tindak pidana korupsi dan peraturan yang terkait. Jika sudah memahami undang-undang tindak pidana korupsi dan peraturan terkait, barulah advokat mulai menganalisis kekuatan dan kelemahan kasus. Yang kedua, advokat juga merumuskan strategi pembelaan yang terbaik untuk kliennya, memilih pendekatan yang tepat seperti pembelaan material, formil, atau kombinasi keduanya, menyiapkan argumen dan bukti-bukti untuk mendukung strategi pembelaan. Untuk membangun komunikasi dengan klien. Untuk membangun komunikasi dengan klien, advokat dapat menjelaskan proses hukum dan strategi pembelaan kepada klien, membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan klien, menjaga kerahasiaan informasi sang klien. Dalam hal tersebut, maka advokat dapat mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang mendukung klien dan mewawancarai saksi-saksi, melakukan analisis forensik jika diperlukan. Selanjutnya yaitu memahami pembuatan dokumentasi hukum pada kasus tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu ada pra-peradilan. Surat kuasa khusus dibuat oleh pemberi kuasa atau klien kepada penerima kuasa atau penasehat hukum untuk mewakili di pengadilan. Lalu surat kuasa substitusi dibuat oleh penerima kuasa atau penasehat hukum kepada advokat lain untuk membantunya dalam perkara. Lanjut yaitu adalah proses gugatan. Seorang advokat menyusun gugatan yang memuat kronologis kejadian, kerugian yang diderita, dan tuntutan. Setelah penyusunan gugatan selesai, barulah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Diajukan pula oleh penuntut umum atau jaksa kepada pengadilan untuk menuntut terdakwa atas tindak pidana korupsi. Gugatan berisi uraian tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang mendasari dakwaan. Lanjut ada jawaban. Diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya untuk menanggapi dakwaan jaksa yang berisi uraian tentang bantahan atau pembelaan terhadap dakwaan jaksa. Terdakwa atau penasihat menjawab gugatan dari jaksa penuntut umum atau JPU dengan berdasarkan argumen dan bukti yang mendukung. Setelah itu barulah terdakwa atau penasihat hukum dapat menyerahkan jawaban kepada JPU dan pengadilan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya yaitu proses replik dan duplik. Replik ialah jawaban jaksa atas jawaban terdakwa, berisi uraian tentang bantahan terhadap bantahan terdakwa. Duplik yaitu tentang tanggapan terdakwa atas replik jaksa, berisi uraian tentang pembelaan terakhir terdakwa. Lalu bagaimana proses replik dan duplik pada sidang perkara tipikor? Yang pertama ada replik, yaitu pembacaan replik untuk penuntut umum atau PU, di mana PU membacakan repliknya secara tertulis di hadapan majelis hakim dan para pihak. Selanjutnya replik memuat tanggapan PU atas pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya yang disampaikan dalam pledoi. Lalu penuntut umum dapat memperkuat tuntutannya dengan menyertakan bukti-bukti baru atau argumentasi hukum yang lebih kuat. Ada juga hak jawab terdakwa atau PH, di mana terdakwa atau PH berhak atau menanggapi replik penuntut umum secara lisan atau tertulis. Kemudian tanggapan terdakwa atau PH dapat berupa bantahan terhadap argumentasi PU atau penjelasan lebih lanjut terkait pembelaannya. Selanjutnya yaitu duplik. Pembacaan duplik oleh penasihat hukum, di mana penasihat hukum terdakwa membacakan dupliknya secara tertulis di hadapan majelis hakim dan para pihak. Kemudian duplik memuat tanggapan penasihat hukum atas replik penuntut umum dan sekaligus merupakan jawaban terakhir terdakwa. Lalu penasihat hukum dapat menegaskan kembali pembelaannya dan mematahkan argumentasi penuntut umum dalam repliknya. Tidak hanya itu, ada juga hak jawab penuntut umum, di mana penuntut umum atau PU berhak untuk menanggapi duplik penasihat hukum secara lisan. Kemudian tanggapan penuntut umum dapat berupa penegasan kembali tuntutannya dan bantahan terhadap argumentasi PH dalam duplik. Lalu ada proses berkas pembuktian. Dalam hal pengajuan berkas pembuktian yang diajukan oleh jaksa dan terdakwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, berisi dokumen, surat, foto, video, dan alat bukti lainnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pernyataan terakhir dari jaksa dan terdakwa tentang tuntutan dan pembelaannya. Putusan pengadilan yaitu dibuat oleh hakim setelah mempertimbangkan semua bukti dan dalil-dalil yang diajukan, berisi amar putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Selanjutnya yaitu pada tahap banding dan kasasi. Yang pertama, surat somasi dibuat oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama untuk meminta banding atau kasasi. Lalu ada memori banding atau kasasi, uraian tentang alasan-alasan banding atau kasasi, kontra memori banding atau kasasi, tanggapan pihak lawan atau kontra banding memori kasasi, yaitu berupa tanggapan pihak lawan atas memori banding atau kasasi. Selain dokumen-dokumen yang disebutkan sebelumnya, dalam perkara tindak pidana korupsi atau tipikor juga dapat dibuat dokumen-dokumen lain seperti yang pertama ada laporan hasil penyidikan atau LPH, di mana merupakan dokumen resmi yang memuat hasil penyelidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik. LHP sendiri menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak. Lalu ada surat perintah penyidikan atau sprindik, merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyidikan dalam perkara tipikor. Sprindik diterbitkan oleh penyidik setelah adanya LHP yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sprindik diterbitkan oleh penyidik setelah mendapatkan persetujuan dari atasannya. Persetujuan ini biasanya diberikan setelah atasan penyidik meneliti LHP
dan memastikan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk melakukan penyidikan. Lalu ada surat penahanan, di mana dokumen resmi yang menjadi dasar bagi penyidik atau penuntut umum untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Surat penahanan diterbitkan setelah adanya bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Lalu ada permohonan pra-peradilan, di mana upaya hukum yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi kepada hakim pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya. Yang pertama ada penangkapan, kedua ada penahanan, ketiga ada penyitaan, keempat ada penggeledahan, kelima ada penetapan tersangka. Dan ada pula dokumen-dokumen lain yang diperlukan sesuai beratnya suatu perkara. Namun yang bisa saya jelaskan di sini hanyalah dokumen-dokumen lain yang biasanya atau umumnya ada dalam alur dokumentasi hukum perkara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.